Sabar, belum ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa pemirsa Mufid TV official yang dirahmati Allah, yang menyimak kajian ini dari Facebook, YouTube maupun di Instagram. Kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa kembali melanjutkan kajian The Wonderful Sahabiyah. Dan insya Allah pada hari ini kita akan baca biografi dua orang wanita yang menjadi ibu asuh dan ibu susunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di buku yang kita baca ada di halaman 88, yaitu dalam biografi ke-15 Halimah As-Sa'diyah, dan nanti akan diteruskan di biografi ke-16 yaitu Barokah binti Tha'labah. Di Facebook delay ya? Iya. Oh, ini jadul nih. Oh, oke, sudah. Teman-teman yang dirahmati Allah, silakan dibuka di halaman 88. Halimah As-Sa'diyah, ibu susuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang wafat setelah tahun 8 Hijriah. Dia adalah Halimah binti Abdullah bin Al-Harith As-Sa'diyah, ibu susuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suaminya adalah Al-Harith bin Abdul Uzza bin Rifa'ah As-Sa'di. Anak-anak mereka berdua adalah Abdullah, Anisah, dan Judamah. Ada yang berkata namanya adalah Hudzaifah. Halimah juga pernah mengasuh Abu Sufyan bin Al-Harith bin Abdul Muttalib yang merupakan anak pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan anak paman berarti sepupu. Paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu pernah disusui di Bani Sa'ad bin Bakr. Ibu susuan Hamzah pernah menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat bersama Halimah. Berarti Hamzah yang merupakan paman Nabi juga merupakan saudara susuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari dua arah, yaitu dari ibu susuan Thuwaibah, hamba sahayanya Abu Lahab, dan dari wanita Sa'diyah. Halimah meriwayatkan kabar susuannya secara detail. Dia menyebutkan bahwa dia bersama suaminya dan anaknya yang masih menyusu berada dalam rombongan kaum wanita Bani Sa'ad yang berangkat bareng untuk mencari anak-anak susu. Ya, mereka ngapain kok nyari-nyari anak susu? Jawabannya karena di Bani Sa'ad itu adalah satu daerah yang sangat kering. Ya, karena kering jadi susah pangan dan otomatis susah dalam beternak karena ternak juga butuh makanan. Sehingga alternatif penghidupan wanita-wanita di Bani Sa'ad itu adalah menjadi ibu susu dan mendapatkan upah dari orang tua bayi yang disusui.
Dia berkisah, hal itu di suatu tahun yang paceklik, yang tidak menyisakan apapun. Aku berangkat mengendarai seekor keledai abu-abu. Kami membawa seekor unta betina yang tidak mengeluarkan setetes pun susu. Kami tidak bisa tidur semalam karena anak kami yang masih kecil terus menangis karena kelaparan. Tapi air susuku sendiri sangat tidak mencukupi. Unta betinaku pun tidak menghasilkan apapun. Namun demikian kami tetap berharap hujan dan kemudahan. Nah, ini semakin menguatkan bahwa kepentingannya wanita-wanita Bani Sa'ad, termasuk diantaranya adalah Halimah dan suaminya, ya, pergi meninggalkan negerinya untuk berangkat ke negeri yang lain mencari anak susu, itu adalah motif ekonomi. Karena lapar, kering, ternak juga tidak dapatkan makanan sehingga tidak bisa menghasilkan susu. Kami berangkat di atas punggung seekor keledai. Keledaiku ini sangat kurus dan sangat lemah, sehingga ia terus tertinggal oleh rombongan dan merepotkan mereka. Karena kurus, lemah, jadi Halimah dan suaminya selalu di belakang. Rombongannya jalan, ya, kadang nungguin. Kalau sudah nungguin kan, ya, coba kalau kita lagi safar rombongan, terus ada yang lambat sekali. Ya, kadang kita bilang, aduh lambat banget ini. Ya, merepotkan. Kecuali kalau si yang paling lemah kita jadikan yang paling depan. Ya. Dan ini yang sering kita lakukan kalau lagi safar umroh. Biasanya yang tua-tua, yang kakek-kakek, itu dijadikan sebagai pimpinan rombongan. Jadi yang muda-muda, speed jalannya harus sesuai dengan si kakek. Ya. Kita jadikan dia paling depan. Akhirnya kami tiba di Makkah untuk mencari anak-anak yang bisa kami susui. Tak seorang pun dari para wanita kecuali dia sudah ditawari untuk menyusui Rasulullah SAW. Namun mereka semua menolak beliau karena mereka tahu bahwa beliau adalah anak yatim. Hal itu karena kami berharap kebaikan dari bapak beliau. Kebaikan di sini maksudnya adalah dapat upah. Tadi saya sudah sebutkan bahwa sebenarnya mereka meninggalkan negeri mereka, pergi ke Makkah itu cari penghidupan. Motivasinya adalah ekonomi. Ya. Dan ketika ditawarkan kepada wanita-wanita Bani Sa'ad yang datang bersama Halimah, semuanya ditawari bayi Muhammad, tidak ada yang mau. Alasannya karena bayi Muhammad ini bapaknya sudah tidak ada. Nanti kalau disusuin, mereka dapat apa? Karena kan pergi menyusui anak-anak itu dalam rangka untuk mencari penghidupan. Lah yang disusuin nggak punya bapak, nanti kita dapat apa? Begitu. Kami berkata, sayang dia ini anak yatim. Apa yang bisa dilakukan oleh ibu dan kakeknya? Ya, masih ada Aminah, masih ada Abdul Muttalib. Ya, tapi kita harapkan itu dapat duit dari bapaknya. Tapi masalahnya Abdullah, bapaknya Nabi, sudah wafat. Kami tidak menginginkan beliau karena beliau yatim. Tidak seorang wanita pun yang datang bersamaku ke Mekah, kecuali mereka semuanya akhirnya mendapatkan anak susuan, kecuali aku. Ya. Jadi semuanya wanita-wanita Bani Sa'ad ini sudah dapat sudah dapat anak susu, dan tinggal Halimah saja yang belum dapatkan persusuan. Tidak dapatkan anak susu. Ketika kami akhirnya sepakat untuk pulang, ini satu rombongan sama-sama mau pulang, tetapi semuanya dapat anak susu kecuali Halimah. Maka aku berkata kepada suamiku, demi Allah, aku tidak mau pulang tanpa membawa anak susuan, seperti rekan-rekanku. Aku ingin seperti mereka. Ya. Ini sesuatu yang wajar ya. Karena kita pergi bareng dengan tujuan yang sama, lalu kalau kita sendirian yang pulang tidak dapatkan yang kita tuju, pasti ada perasaan antara sedih dengan iri.
Dan itu sangat manusiawi. Demi Allah, aku tidak mau pulang tanpa membawa anak susuan seperti rekan-rekanku. Aku mau seperti mereka. Aku mau pergi mengambil anak yatim itu aja deh. Yang tadi Muhammad itu gak apa-apa deh. Suamiku menjawab, ya sudah, tidak mengapa, lakukanlah. Semoga Allah menjadikannya berkah bagi kita. Maka aku mengambil beliau. Demi Allah yang membuatku mengambil beliau, sejatinya hanya karena aku tidak dapat anak susu saja. Setelah itu, aku kembali ke tempat singgah. Begitu aku memangku beliau, dan aku memberikan puting susuku kepada beliau, maka air susuku memancar dengan deras. Sehingga beliau menyusu sampai kenyang, lalu aku susui anakku sendiri sampai kenyang, lalu keduanya tertidur, padahal sebelum ini kami tidak pernah bisa tidur karena tangisan anak kami yang kelaparan. Tadi sudah diceritakan oleh Halimah bahwa anaknya itu gak bisa tidur karena lapar. Dia nangis terus dan membuat orang tuanya juga tidak bisa tidur. Kali ini setelah puting susunya diberikan kepada Muhammad, tiba-tiba air susunya deras dan bisa menyusui Muhammad sampai kenyang, dan ikut juga anak kandungnya sendiri bisa menyusu sampai kenyang. Lalu suamiku melihat unta betinaku, ternyata kantong susunya penuh dengan susu. Padahal tadinya nggak ada susunya, setetes pun nggak ada. Maka dia memerahnya, dia minum dan aku ikut minum sampai kami kekenyangan. Kami menghabiskan malam yang sangat baik. Suamiku berkata saat pagi tiba, demi Allah wahai Halimah, kamu tahu kalau kamu telah mengambil bayi yang penuh berkah. Aku menjawab, demi Allah, aku pun berharap demikian. Sudah dapat dua ya. Puting susunya mengalir deras, buat nyusu anaknya juga. Susunya untanya tiba-tiba ada, padahal tadinya waktu berangkat sama-sama tidak ada setetes pun. Kami pun pulang dengan mengendarai keledaiku. Aku membawa bayi itu bersamaku di atas punggung keledai. Demi Allah, keledaiku berjalan sangat cepat. Yang waktu pergi itu justru yang paling lambat dan merepotkan. Keledaiku berjalan sangat cepat sehingga ia mendahului kendaraan rekan-rekanku. Tak satu pun keledai mereka yang bisa menyamainya. Sampai-sampai ada yang berkata, wahai putrinya Abu Dhu'aib, celaka kamu. Ya, santailah dan jangan tinggalkan kami. Ya. By the way, itu keledai yang kamu pakai ini yang bukannya yang saat berangkat juga keledai yang sama? Ya. Aku menjawab, demi Allah, benar. Ini keledai yang sama. Yang kami pergi naik ini, pulang naik ini, dan waktu pergi itu yang paling lambat, ini pas pulang paling cepat. Mereka berkata, demi Allah ada sesuatu pada keledaimu itu. Kami tiba di negeri kami, negeri Bani Sa'ad. Sebuah negeri yang kami tahu tidak ada negeri yang paling kering kerontang darinya. Tetapi saat kami pulang, kambing-kambing kami pulang dari padang gembala dalam keadaan sudah kenyang. Dan kantong susunya penuh dengan susu. Maka kami bisa memerah dan minum, padahal orang lain tidak ada yang memerah susu setetes pun karena ternak-ternak mereka tidak menghasilkannya. Sehingga orang-orang kampung kami berkata kepada para penggembala mereka, celaka kalian ini. Coba gembalakan ternak-ternak itu di tempat digembalakannya ternak putri Abu Dhu'aib. Ya. Maksudnya itu gini, waktu kami sudah pulang sampai di negeri kami, kambing-kambing kami itu udah pada kenyang, susunya udah pada penuh. Sedangkan orang-orang lain tidak seperti itu. Ya. Lalu mereka bilang sama para penggembalanya, kalian kalau gembala jangan di tempat yang sekarang. Coba gembalakan di tempatnya kambing-kambingnya si Halimah. Ya. Tapi apa yang terjadi? Ternak-ternak mereka tetap saja kelaparan dan tidak menghasilkan setetes air pun. Berbeda dengan kambing-kambing kami, ia selalu kenyang dan kantong susunya penuh dengan susu. Kami terus dilimpahi keberkahan dan keberkahan oleh Allah sampai 2 tahun penuh dan aku menyapihnya. Jadi meskipun tempatnya sama,
Tetap saja susu yang dihasilkan berbeda. Dia tumbuh, Muhammad ini, tidak seperti anak-anak pada umumnya. Begitu dia mencapai umur 2 tahun, dia sudah menjadi anak yang kuat. Kami membawanya kepada ibunya, sementara hati kami sangat berharap diperkenankan untuk terus membiarkan Muhammad ini bersama kami. Karena kami melihat keberkahannya. Aku berkata kepada ibunya, mohon izinkanlah agar anakmu ini bersama kami sampai dia kuat. Aku mengkhawatirkannya dari penyakit kota Mekah. Ini cuma alasan aja supaya Muhammad itu bisa terus sama mereka. Aku terus memohon sampai akhirnya ibunya memperkenankanku kembali ke negeri Sa'ad dengan membawa Muhammad. Kami pulang demi Allah. Beberapa bulan sesudah kepulangan kami, saat dia bersama saudaranya bermain-main dengan anak kambing di belakang rumah, tiba-tiba saudaranya datang berlari. Maksudnya ini saudara susu ya. Maksudnya juga anak kandungnya Halimah. Dia berkata kepadaku dan kepada bapak susuannya, yaitu maksudnya suaminya Halimah. Itu saudaraku yang dari Quraisy, dibawa oleh 2 orang laki-laki berpakaian putih. Terus dibaringkan, lalu dibelah perutnya dan diubek-ubek isi perutnya. Nah, saya baru tahu ubek-ubek itu ya Indonesia rupanya ya. KBBI kayaknya nih. Diobok-obok isi perutnya. Maka aku dan bapak susuannya bergegas ke sana. Kami melihatnya berdiri, wajahnya pucat. Aku dan bapak susuannya memeluknya. Kami berkata kepadanya, apa yang terjadi denganmu, putraku? Maka si Muhammad kecil ini mengatakan, ada 2 orang laki-laki berpakaian putih mendatangiku. Keduanya membaringkanku dan membelah perutku. Keduanya mencari sesuatu, tapi aku tidak tahu itu apa. Nah, yang sering kita dengar ceritanya adalah diambil jantungnya Nabi, lalu kemudian dicuci, dibersihkan lalu dikembalikan lagi. Lalu kami membawanya pulang ke rumah. Bapak susuannya berkata kepadaku, Halimah, aku khawatir anak ini akan terkena sesuatu. Jadi mendingan pulangkan saja sudah kepada keluarganya sebelum terlambat. Ya. Karena tadi kan sudah minta izin supaya biarkan aja Muhammad ini sama kami sampai dia tumbuh besar. Ya. Tapi baru berapa bulan jadi khawatir gara-gara kejadian Muhammad kecil ini ya ibaratnya dalam tanda kutip diculik lalu dibelah perutnya. Maka kami membawanya kepada ibunya. Dibawa pulang lagi ke kota Mekah. Ibunya bertanya kepada kami, Ibu susu, Halimah, apa yang membuatmu memulangkan putraku? Padahal kan kamu sendiri yang minta agar dia tetap bersamamu. Aku menjawab, anakku ini demi Allah sebenarnya sudah besar. Aku sudah menunaikan kewajibanku. Aku cuma khawatir terjadi sesuatu padanya. Maka aku mengembalikannya kepadamu sebagaimana yang engkau harapkan. Tapi ini menurut Aminah, ibunya Nabi, ini sesuatu yang aneh. Kemarin tuh maksa-maksa agar Muhammad terus dibiarkan sama mereka. Tiba-tiba dipulangin lagi. Dengan alasan cuma perasaan sudah besar. Ya. Maka Aminah terus mendesakku. Hingga aku menceritakan apa yang terjadi. Kejadian belahan perut Nabi itu. Ibunya bertanya, kamu khawatir setan akan mencelakakannya? Aku menjawab, iya. Ibunya berkata, tidak akan. Demi Allah, setan tidak punya jalan untuk menyakiti putraku ini. Sesungguhnya anakku ini, dia punya kedudukan besar. Kamu mau tahu ceritanya? Aku menjawab, gimana ceritanya? Ibunya berkisah, saat aku mengandungnya, aku melihat dari diriku keluar cahaya yang menyinari istana-istana Busra yang ada di bumi Syam. Saat aku mengandungnya, demi Allah,
aku tidak pernah merasakan sebuah kehamilan yang paling ringan dan paling mudah bagiku daripada kandungan Muhammad ini. Saat aku melahirkannya, dia jatuh ke tanah. Dia meletakkan kedua tangannya di atas tanah dan mendongakkan kepalanya ke langit. Ya. Ya sudah, biarkanlah dia bersamaku dan pulanglah. Ya. Maka akhirnya pulang Halimah dengan meninggalkan Muhammad kecil bersama ibu kandungnya. Rasulullah SAW memuliakan ibu susuan beliau, yaitu Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu anha, memberinya apa yang mampu beliau berikan. Dari seorang syekh Bani Sa'ad, dia berkata, Halimah binti Abdullah datang kepada Rasulullah SAW di Makkah saat Nabi SAW sudah menikah dengan Khadijah. Menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Dia mengadukan kekeringan negerinya dan matinya hewan-hewan ternak. Maka Nabi SAW berbicara kepada Khadijah, dan Khadijah memberikan 40 ekor kambing dan seekor unta yang sesuai dengan pengendara wanita. Lalu Halimah pulang ke negerinya. Mungkin teman-teman yang ikut kajian ini dari awal masih ingat kisahnya Nabi SAW di pernikahan Khadijah. Yakni di biografi pertama buku ini diceritakan bahwa di antara yang diundang dalam pernikahan Nabi dengan Khadijah adalah Halimah. Lalu kemudian Khadijah kalau bahasa Balikpapan itu menyangui, dikasih bekal pulang untuk Halimah berupa 40 ekor kambing dan unta. Unta untuk dikendarai. Keberkahan Nabi SAW bagi Halimah dan keluarganya sangatlah besar. Ibnu Katsir berkata, keberkahan Nabi SAW terwujud bagi Halimah As-Sa'diyah dan keluarganya saat Nabi SAW masih kecil. Kemudian keberkahan ini kembali terwujud bagi suku Hawazin ketika beliau menawan mereka dalam peperangan melawan mereka. Dan itu terjadi 1 bulan setelah Fathu Mekah. Dan mereka mengingatkan Nabi SAW bahwa beliau pernah menyusu pada mereka. Maka Nabi SAW pun memerdekakan mereka, mengasihi dan berbuat baik kepada mereka. Yakni diberikan kebaikan karena pernah menyusu kepada Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah wafat di Madinah dan dimakamkan di Baqi. Teman-teman yang dirahmati Allah, demikian kisahnya Halimah As-Sa'diyah, dan insya Allah setelah jeda nanti kita akan lanjutkan dengan biografi ke-16, yaitu biografi Barokah binti Tha'labah atau Ummu Aiman radhiyallahu anha yang merupakan ibu asuhnya Nabi. Kalau tadi ibu susu, maka yang berikutnya adalah ibu asuh. Wallahu a'lam bishawab. Kita jeda terlebih dahulu. Setan bisu berjilbab. Dia berjilbab menutup aurat. Dia yakin tidak berjilbab itu dosa. Tapi dia suka ngumpul, kongkow-kongkow jalan-jalan sama teman-teman yang tidak berjilbab. Saat ngumpul dia diam, menasihati tidak, menegur tidak, mengingkari dengan hati pun tidak. Bahkan dia suka fotoan dan videoan bareng bersama wanita-wanita yang buka aurat. Dia malah posting hasilnya di medsos, padahal tidak berjilbab itu dosa katanya. Kalau kata para ulama, orang yang diam dari kemungkaran tapi tidak meninggalkan, malah menikmati, disebut dengan setan bisu. Berarti setan bisu itu ada yang berjilbab. Kalau orang tidak sholat, maka 0 dia. Belakangnya 100, nggak ada manfaatnya. Makanya kita pernah dengar ada orang mengatakan, saya memang mas, saya kalau sholat itu memang nggak pernah. Tapi jangan khawatir, saya kalau sedekah banyak. Manfaatnya sedekah Anda. Karena sholat itu amal yang pertama kali dihisab. Rasulullah bilang, kalau sholat yang rusak, amal yang lain dia nggak berusak. Nggak ada manfaatnya Anda bersedekah. Karena amal yang pertama kali dihisab yang jadi patokan justru Anda tidak kerjakan. Yang kedua, orang yang tidak sholat, maka beritahukan dia khawatirnya statusnya kafir. Minimal kita mengatakan sholat atau tidak sholat bukan urusan saya, itu urusanmu nanti dengan Allah di hari kiamat. Tapi saya perlu beritahu bahwa Rasulullah bersabda, yang menjadi pembeda antara kita dengan orang kafir adalah salat. Siapa yang tidak mengerjakannya maka dia kufur, maka dia kafir.
Teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali. Dan sekarang kita akan baca Barokah binti Tha'labah radhiyallahu anha. Ada di halaman 93 dari buku yang kita baca. Barokah binti Tha'labah atau yang dikenal dengan nama Ummu Aiman radhiyallahu anha. Dia adalah Barokah binti Tha'labah radhiyallahu anha, hamba sahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau warisi dari bapaknya. Kemudian beliau memerdekakannya manakala beliau menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Kunyahnya adalah Ummu Aiman, dan Aiman adalah anaknya dari suaminya yang bernama Ubaid, sebagaimana yang akan disebutkan nanti. Dia juga dikenal dengan nama Ummu Az-Ziba. Ummu Aiman adalah pengasuh Nabi SAW dan istri bagi orang kesayangannya Nabi, yaitu Zaid bin Harithah, dan ibu bagi laki-laki syahid, yaitu Aiman bin Ubaid al-Khazraji, dan ibunya Usamah bin Zaid. Jadi Ummu Aiman ini menikah 2 kali. Yang pertama adalah dengan Ubaid dan lahir anak namanya Aiman, dan menikah lagi dengan kesayangannya Nabi, yaitu Zaid bin Harithah, yang dari dia lahirlah anak yaitu Usamah bin Zaid. Jadi kalau kita lebih kenal bapak dan anak ini, yaitu Zaid dan Usamah, ya, kita akan mengenal istrinya dan ibunya, ya, yaitu Barokah binti Tha'labah alias Ummu Aiman. Ummu Aiman inilah yang menyertai ibu Nabi SAW, yaitu Aminah binti Wahab, saat berangkat ke Madinah untuk mengunjungi Bani Najjar, yaitu paman-paman dari kakeknya Nabi SAW, yaitu Abdul Muttalib. Ya. Manakala Aminah pulang ke Mekah, dia sakit dalam perjalanan dan akhirnya wafat di Al-Abwa. Teman-teman kalau pernah membaca kisahnya Nabi SAW, setelah Nabi lahir, kemudian pernah ada safar yang dilaksanakan, di dalamnya ada Nabi waktu masih kecil, bersama juga dengan ibunya yaitu Aminah dan kakeknya yaitu Abdul Muttalib, pergi ke Madinah, meninggalkan kota Mekah, dan ketika akan kembali ke kota Mekah di Al-Abwa, kemudian Aminah jatuh sakit dan wafat di sana. Ya. Ummu Aiman pulang membawa Nabi kecil, ya, lalu mengasuh beliau. Ummu Aiman mewakafkan dirinya untuk menjaga dan mengasuh Nabi SAW. Dia memayungi Nabi SAW dengan kasih sayangnya sebagaimana kakek beliau yaitu Abdul Muttalib memayungi beliau dengan cintanya. Abdul Muttalib berwasiat kepada Ummu Aiman, "Wahai Barokah, jangan sampai lalai menjaga putraku." Putra di sini maksudnya cucu. "Aku pernah melihatnya bersama anak-anak di dekat pohon bidara. Dan ahli kitab menyatakan bahwa putraku ini nanti adalah menjadi nabi untuk umat ini." Abdul Muttalib wafat dan Rasulullah SAW sangat bersedih karenanya. Ummu Aiman bercerita, "Aku melihat Rasulullah pada hari itu menangis di belakang tempat tidurnya Abdul Muttalib." Nabi SAW memasuki usia muda dan beliau memuliakan dan menghormati Ummu Aiman radhiyallahu anha. Karena Ummu Aiman mengurusi hajat dan kebutuhan Nabi SAW selama ini, serta menjaga beliau dengan sangat baik. Manakala Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha, beliau memerdekakan Ummu Aiman yang kemudian dinikahi oleh Ubaid bin Zaid al-Khazraji dan melahirkan putranya yaitu Aiman yang merupakan sahabat mulia yang gugur dalam perang Hunain. Nah, teman-teman bisa mencermati dengan di dalam paragraf ini. Ini ada keunikan di sini. Rasulullah menikah dengan Khadijah di usia 40. Bila Nabi saja waktu masih bayi, Ummu Aiman itu sudah dewasa dan akhirnya menjadi ibu asuhnya Nabi, berarti Ummu Aiman ya lebih tua lagi ya, ketika menikah dengan Ubaid.
tapi punya anak. Ya. Masya Allah, ini punya anak. Meskipun menikahnya sudah tua. Nabi saja nikahnya 40. Maaf 25 ya. Maaf 25. Dan Khadijah yang di usia 40. Maaf. Berarti sekiranya mungkin Ummu Aiman ini menikah di usia yang lebih dari 30. Ya. Kemudian manakala Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha, beliau memerdekakan Ummu Aiman yang kemudian dinikahi oleh Ubaid bin Zaid al-Khazraji dan melahirkan putranya yaitu Aiman yang merupakan sahabat mulia yang gugur dalam perang Hunain. Khadijah adalah majikan Zaid bin Harithah. Maka Nabi SAW meminta Khadijah agar memberikan Zaid kepada beliau. Maka Khadijah memberikannya kepada beliau. Zaid menjadi orang yang Nabi cintai, maka beliau memerdekakannya. Kemudian Nabi SAW menikahkan Zaid bin Harithah dengan Ummu Aiman setelah Ubaid meninggal. Yang kemudian melahirkan Usamah, sehingga Zaid dipanggil juga Abu Usamah. Ya. Jadi Ummu Aiman nanti menikahnya 2 kali. Sepeninggal suami yang pertama, lalu kemudian menikah lagi dengan anak angkatnya Nabi yang merupakan mantan budaknya Khadijah yaitu Zaid bin Harithah. Walaupun Ummu Aiman sudah tidak muda lagi, namun usianya tidak menjadi penghalang baginya untuk berpartisipasi dalam jihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perang Uhud, Ummu Aiman keluar bersama beberapa kaum wanita. Tugas mereka adalah membantu orang-orang yang terluka dan merawat luka-luka mereka, serta memberi minum kaum muslimin yang kehausan. Pada perang Khaybar ada 20 wanita yang ikut berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara mereka adalah Ummu Aiman. Adapun Aiman putranya, dia tidak berangkat karena kudanya sakit. Maka ibunya Ummu Aiman menuduhnya sebagai penakut. Hasan bin Thabit menyebutkan bahwa Aiman adalah lelaki pemberani. Hasan merekam keutamaan Ummu Aiman. Dia berkata, hingga ibu Aiman berkata kepada Aiman, kamu penakut. Kamu tidak ikut bersama para penunggang kuda Khaybar. Tapi Aiman bukannya penakut. Hanya saja kudanya sakit karena minum air yang dicampur dedak. Seandainya dia tidak sibuk dengan urusan kudanya, niscaya dia berperang padanya sebagai penunggang kuda tanpa kenal takut. Akan tetapi kudanya yang sakit membuatnya terhalang. Apa yang terjadi pada dirinya bukanlah sesuatu yang mudah. Hari-hari berjalan, Rasulullah SAW wafat. Maka hati orang-orang tercabik-cabik. Begitu juga dengan Ummu Aiman radhiyallahu anha. Dia berduka cita atas perpisahannya dengan Rasulullah SAW. Dia menyanjung beliau dengan bait-bait syairnya. Mataku menangislah, karena sesungguhnya hal itu meringankan beban. Menangislah sebanyak-banyaknya, manakala mereka berkata Rasulullah SAW telah meninggal. Beliau wafat, saat itu adalah saat segala malapetaka. Menangislah untuk orang yang terbaik yang kita kehilangan dia di dunia ini. Orang yang dikhususkan dengan wahyu langit, dengan air mata yang deras darimu, hingga diputuskan baginya sebaik-baik keputusan. Sungguh beliau adalah cahaya terang, lampu yang menyinari kegelapan, baik asal usul, tabiat dan keturunannya, baik pula kedudukannya, dan merupakan penutup para nabi. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, sesudah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar berkata kepada Umar, mari kita pergi menjenguk Ummu Aiman, sebagaimana yang biasa Rasulullah SAW lakukan. Manakala keduanya sampai di rumahnya, dia menangis. Keduanya berkata, mengapa Anda menangis? Apa yang di sisi Allah lebih baik bagi Rasulullah? Maka Ummu Aiman mengatakan, aku menangis bukan karena aku tidak tahu bahwa apa yang di sisi Allah lebih baik bagi Rasulullah. Akan tetapi aku menangis karena wahyu langit telah terputus. Maka jawaban itu membuat Abu Bakar dan Umar pun ikut menangis. Ummu Aiman radhiyallahu anha wafat 5 bulan sesudah Rasulullah SAW wafat. Ada yang berkata 6 bulan lebih masyhur.
Ada yang berkata 20 hari sesudah Umar wafat. Ibnu Hajar menguatkan pendapat ini. Semoga Allah meridhai Ummu Aiman dan membuatnya ridho. Wallahu a'lam bishawab. Teman-teman yang dirahmati Allah, setelah jeda sekali lagi, baru kita akan membaca hal-hal yang bisa kita ambil berupa fawaid keilmuan dari kisah Halimah Halimah As-Sa'diyah dan Barokah binti Tha'labah radhiyallahu anha. Kita jeda terlebih dahulu. Berhijrah dan bingung belajar Islam dari mana. Yuk ikut Mia. Bersama Mia, materi pelajaran disusun dalam bentuk buku-buku kecil, video-video yang menarik. Bismillahirrahmanirrahim. Mufid Islamic Academy atau MIA adalah sebuah program pembelajaran Islam melalui pembahasan kitab-kitab para ulama yang dibahas secara terstruktur dan berjenjang. Sebagian orang ada yang berkata, saya baru hijrah, saya ingin ikut pengajian, saya ingin belajar Islam, tapi saya bingung mulai dari mana saya harus belajar. Ada lagi yang berkata, saya mau ikut kajian, tapi setelah sampai di tempat kajian, rupanya pembahasan sudah ada di tengah buku. Sebagian teman-teman yang ikut kajian online, kadang ada yang berkata, saya kalau ikut kajian online 1-2 jam, terus terang kadang kurang fokus. Pembahasan yang begitu panjang 1-2 jam, kadang yang saya dengarkan hanya beberapa menit saja. Sisanya terpaksa saya tinggalkan. Sebagian teman-teman juga ada yang berkata, sejujurnya saya sudah ikut kajian 2 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun. Saya kadang menjadi panutan di kalangan keluarga dan pertemanan. Tapi karena dahulu belajarnya lompat-lompat, materinya juga tidak runut, maka saya kadang kalau ditanya tentang masalah-masalah agama, saya kerap bingung dalam menjelaskan. Itulah kenapa Mufid Islamic Academy atau MIA hadir di tengah-tengah kaum muslimin untuk menawarkan metodologi pembelajaran melalui kitab-kitab para ulama secara terstruktur dan berjenjang. Di Mufid Islamic Academy, kita belajar Islam dari dasar. Belajarnya secara runut dan sistematis. Kurikulum disusun sesuai dengan kebutuhan, khususnya bagi orang-orang yang baru hijrah atau yang baru ingin belajar Islam. Materi pelajaran menggunakan kitab-kitab para ulama dan dibahas dengan video pendek yang mudah dipahami. Penjelasan disertai contoh sederhana dan analogi yang memudahkan. Video materi diproduksi high quality baik audio maupun visual. Diajarkan dalam beberapa level atau mustawa, dan ada ujian serta sertifikasi kenaikan level atau mustawa. Apa saja yang kita pelajari dalam Mufid Islamic Academy atau MIA? Di antara yang kita pelajari adalah kitab-kitab yang berhubungan dengan adab dan akhlak, seperti Intisari Hilyah Thalibil Ilmi karya Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Buku-buku yang berkenaan dengan akidah dasar, seperti Al-Usul Ats-Tsalatsah atau 3 landasan utama karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, penjelasan 3 landasan utama atau Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, Matan Al-Qawaid Al-Arba' atau 4 kaidah dasar memahami kemusyrikan karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Syarah Al-Qawaid Al-Arba' atau penjelasan 4 kaidah memahami kemusyrikan karya Syekh Sa'ad bin Nasr Asy-Syatri, kitab-kitab yang berkenaan dengan masalah fikih, seperti Risalah Wudu yang dikompilasi dari 4 kitab para ulama, masalah tentang sholat, puasa, dan lain-lain. Mufid Islamic Academy menerima semua umur, semua gender, di lokasi dan domisili dimanapun, untuk menjadi santri di Mufid Islamic Academy.
Di dalam Mufid Islamic Academy ada beberapa peraturan yang harus ditaati oleh setiap mahasantri dan mahasantriwati. Apa saja peraturannya? Teman-teman bisa menyaksikan di video tentang peraturan Mufid Islamic Academy. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah-tengah kesibukan kita sebagai seorang pekerja, sebagai ibu rumah tangga, dan profesi-profesi yang lainnya, Ana mengajak saudara dan saudariku bergabung dalam Mufid Islamic Academy. Insya Allah di dalamnya kita akan mempelajari agama Islam dengan cara yang mudah untuk difahami dan sistematis sesuai dengan prioritas yang kita butuhkan. Teman-teman, yuk ikut Mia belajar agama secara sistematis, terarah, bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Ikut Mia, belajar agama jadi lebih menyenangkan dan bersumber dari kitab para ulama. Ingin belajar agama secara bertahap? Yuk ikut Mia, belajar secara runut dari kitab-kitab ulama. Melalui Mufid Islamic Academy, kita dapat belajar Islam dari dasar, secara runut, dan sistematis. Ayo ikut Mia, insya Allah belajar agama lebih mudah dan lebih tertata. Kenali agama kita lebih dalam dengan belajar di Mufid Islamic Academy. Dengan mengikuti Mia, kita bisa dengan mudah mengaplikasikan ilmu yang kita dapat dalam tata kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah adab sebelum berilmu. Anda ingin belajar agama runut dari dasar, akan tetapi terkenal dengan pekerjaan usia? Jangan khawatir, bergabunglah bersama Mia. Dengan belajar di Mia, Anda akan mendapatkan metode yang mudah untuk dipahami, dan Anda bisa belajar kapan dan dimanapun Anda berada, akan tetapi tetap ilmiah. Barakallahu fikum. Mengikuti program Mia, belajar Islam menjadi terukur dan teratur. Ikut Mia, belajar Islam jadi lebih mudah dan makin yakin. Kita belajar dari yang paling dasar, yang paling utama, dan yang paling kita butuhkan. Dengan ikut Mia, mudah belajarnya, mudah aksesnya, mudah membagi waktunya. Hilang? Sudah? Teman-teman yang dirahmati Allah, kamera depan ya. Kita akan bahas beberapa fawaid yang bisa kita ambil dari kisah Halimah As-Sa'diyah dan Barokah binti Tha'labah. Saya akan tuliskan yang ada di live chat di YouTube dan di komen di Facebook. Beberapa fawaidah yang kita bisa ambil dari kisah Halimah dan Barokah ini. Pertama adalah bolehnya mengambil upah persusuan. Halal mengambil upah persusuan. Sebagaimana yang dilakukan oleh wanita-wanita dari Bani Sa'ad, termasuk diantaranya adalah Halimah As-Sa'diyah. Motif ekonomi yang menjadi latar belakang mengapa mereka pergi ke Mekah untuk mencari anak susu. Dan tidak mengapa. Ya, apabila seseorang misalnya dalam kondisi sangat membutuhkan ekonomi, lalu kemudian dia menawarkan air susunya untuk diambil upahnya. Tapi ingat, ketika menjadi ibu susu, ya, ini yang kedua ya. Nomor 2. Ingat, ketika menjadi ibu susu atau kita menyusukan anak kita kepada orang lain, bahwa ada hukum-hukum yang berlaku karena sebab persusuan. Seperti mahram. Hukum-hukum yang berkenaan dengan pernikahan. Maka karena ini ada hukum-hukum yang berkenaan dengannya, maka harus dihafal juga dan diberitahu siapa saja yang sudah menyusui anak kita
Atau manakala kita menyusui anak orang lain, kita harus hafal anak-anak yang mana saja yang kita susui. Supaya nanti ketika dia besar, dia tahu siapa saudara susunya, siapa saudari susunya, dan jangan sampai nanti menikah di antara keduanya. Ya. Yang ketiga adalah pahala selayaknya bisa mengarahkan pamrih. Hal ini yang sejatinya ya, merupakan isi hatinya Halimah manakala dia melihat wanita-wanita yang bareng sama dia itu sudah bawa pulang anak-anak untuk disusui, dia sendiri saja yang belum dapat anak susu. Ya, dan motivasinya sebenarnya aku nggak punya pilihan lain kecuali membawa pulang Muhammad ini karena iri, ya, karena perasaan sedih tidak dapatkan anak susu. Lalu kemudian suaminya berkata, ya, suaminya tadi siapa? Al-Harith ya. Dia mengatakan kepada istrinya, kalau gitu ya sudah, ambil saja. Ambil saja. Semoga, apa tadi katanya? Semoga Allah menjadikannya berkah bagi kita. Ini menunjukkan bahwa seseorang manakala ada ya sesuatu yang sifatnya duniawi, motivasinya. Ya, artinya ada pamrih di situ. Pamrih itu kan motivasinya duniawi ya. Ada sesuatu yang diharapkan. Tapi manakala tidak jalan, ya, maka jangan sampai dikalahkan oleh motivasi ekonomi atau motivasi dunia itu saja. Hendaknya ada pengharapan kepada pahala Allah, itu yang bisa mengalahkan rasa pamrih tadi. Dan itulah yang dikatakan oleh suaminya Halimah, yaitu Al-Harith. Yang keempat, dalam kisah ini digambarkan berbagai mukjizatnya Nabi SAW. Tadi sudah diceritakan, setelah Nabi dipangku, kemudian dikasih puting susu, tiba-tiba yang tadinya susunya payudaranya tidak bersusu, tiba-tiba mengalir deras. Akhirnya bisa nyusuin Muhammad, bisa juga nyusuin anak kandung. Unta yang dibawa dari negerinya Bani Sa'ad menuju ke Mekah yang tadinya nggak ada setetes pun air susu, kemudian tiba-tiba air susunya penuh. Keledai yang tadinya jalannya paling lambat, waktu pulang justru paling cepat. Sampai di negerinya sana, yang tadinya kambing-kambingnya kelaparan, tiba-tiba pulang kekenyangan dan banyak susunya. Orang-orang lain mau nyusu di tempat yang sama, tidak dapatkan sebagaimana yang didapatkan oleh kambing-kambingnya Halimah. Ini semua adalah karena keberkahan Nabi SAW. Kemudian yang kelima, ya, kalau kita melakukan suatu amalan duniawi, ya, atau mencari sebuah amal, lalu kemudian kita betul-betul mengharapkan pahala dari Allah, bisa jadi itu menjadi sebab datangnya karunia duniawi. Ini sesuatu yang mungkin satu orang dengan orang lain bisa berbeda-beda. Saya punya cerita sendiri, tapi saya tidak ingin ceritakan di majelis ini. Tapi orang-orang yang dekat dengan saya mungkin tahu. Intinya, kita kalau betul-betul menjalankan sebuah amal, kita kerahkan kemampuan kita, bahkan kadang-kadang kita mengorbankan dunia kita demi mencari pahala Allah di situ, maka insya Allah akan datangkan karunia berupa duniawi di balik amalan kita tadi, padahal kita tidak cari-cari. Dan ini teman-teman yang dirahmati Allah harus kita camkan, harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba dicamkan seperti ini. Kerahkan hidupmu untuk urusan agama Allah, nanti Allah yang akan mencukupi kebutuhan duniamu. Tapi ingat, jangan juga hanya sekedar tawakal, tapi tidak mau cari sebab untuk mendapatkan duniawi, itu juga tidak benar. Yang saya maksud adalah ada sebab duniawi, tapi porsi kehidupan kita jauh lebih kita kerahkan untuk urusan ukhrawi. Nanti insya Allah Allah yang akan urusi dunia kita. Dan ini benar-benar teman-teman.
seperti tadi, untuk sebuah amalan mencari anak susu, ya, yang akhirnya dijadikan motivasi oleh suaminya Halimah, belakangan menjadi sebab Allah cukupi kehidupan kebutuhan mereka yang duniawi. Karena Al-Harith, yaitu suaminya Halimah tadi, di bagian akhir mengatakan, ya sudah, ambil saja. Kita mengharapkan semoga Allah memberikan keberkahan. Kemudian yang keenam, dukungan suami dalam amalan istri itu sangat dibutuhkan. Sebagaimana tadi, ketika di bagian akhir akan pulang, kemudian Halimah mengatakan, aku tidak ingin pulang kalau nggak bawa anak susu. Ya. Dia cerita ke siapa? Ke suaminya. Lalu suaminya memberi dukungan, ya sudah, ambil aja, tidak apa-apa. Lakukan, semoga Allah memberikan keberkahan. Ya. Kemudian yang ketujuh, balas budi terhadap orang yang berjasa terhadap kita. Di sini ditunjukkan oleh Nabi SAW balas budinya kepada ibu susunya itu Halimah, dan balas budinya Nabi kepada ibu asuhnya yaitu Barakah alias Ummu Aiman. Di mana Nabi SAW ketika menikah tidak lupa mengundang ibu susunya, bahkan waktu pulang disanguin, dibekalin dengan hewan-hewan. Ya, untuk dibawa pulang sebagai bekal pulangnya. Dikasih tunggangan pula. Begitu juga Nabi SAW setelah beliau dewasa, beliau menyantuni ibu asuhnya yaitu Ummu Aiman alias Barakah binti Tha'labah. Bahkan setelah Nabi menikah, Ummu Aiman ini dimerdekakan lalu dinikahkan lagi. Ya. Ini balas budi Nabi SAW kepada orang yang berjasa, yaitu ibu asuh dan ibu susu. Maka kita pun harus demikian, di mana kita bila berhutang budi kepada seseorang, ya, kalau di negeri kita sekarang ini misalnya kita hutang budi sama guru-guru kita, nah, jangan lupa setelah kita sukses kita datangi ibu-ibu guru kita waktu di SD dulu, di SMP atau di SMA, ya, lalu kemudian kita bawakan hadiah-hadiah. Apalagi kalau kita kemudian kaya raya dengan sebab pernah diajari oleh mereka. Kemudian yang ke-8, bolehnya menangisi orang yang wafat selama tidak meratap. Meratap di sini sering dicontohkan oleh para ulama seperti menjambak rambut, merobek baju, berteriak, berguling-guling. Tetapi menangis biasa itu boleh. Yang ke-9, bolehnya menikah lagi setelah suami wafat. Sebagaimana Ummu Aiman menikah lagi dengan Zaid bin Harithah setelah wafat suaminya yaitu Ubaid. Terakhir yang saya bisa sarikan dari dua cerita ini adalah bolehnya wanita mengikuti proses jihad yang sesuai dengan pekerjaan yang cocok buat wanita. Dan ini adalah termasuk di antara faedah yang sering kita sebutkan dalam kajian ini. Bahwa wanita boleh ikut berjihad dalam hal-hal yang sekiranya memang merupakan porsinya perempuan, seperti mengobati luka-luka, kemudian membawakan konsumsi, bahkan bisa jadi dalam sebuah peperangan tertentu seperti penyerangan di mana dilakukan oleh orang-orang kafir dan tidak ada cara kecuali setiap orang membentengi dirinya dengan senjata, maka boleh juga bagi seorang wanita untuk berperang dengan perang yang sifatnya adalah bunuh-bunuhan dengan orang kafir. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya bahas dari kajian biografi Halimah As-Sa'diyah dan Barakah binti Tha'labah. Qadarullah, karena sesuatu dan lain hal saya juga belum sempat untuk memeriksa fawaid yang ada di dalam kajian 2 minggu yang lalu, yaitu Jamilah dan Umaymah. Maka pada hari ini saya cukupkan dulu. Wallahu a'lam bishawab. Teman-teman yang dirahmati Allah, di bagian jeda yang kedua tadi ada promo, yaitu Mufid Islamic Academy, sebuah kegiatan pembelajaran secara online terstruktur dan berjenjang. Saya dan teman-teman dari kalangan mu'alimin dan mu'alimat mengajak teman-teman untuk bisa mengikuti Mufid Islamic Academy di angkatan yang kedua. Alhamdulillah di angkatan yang pertama dari 1.500 gugur 2/3 dan sekarang hanya sisa 500-an orang. Gugurnya macam-macam, ada yang gugur karena SPP, ada yang gugur karena
ini grupnya adalah grup Telegram dan bukan WhatsApp dan segala hal yang lain. Tapi yang terbanyak adalah gugur karena tidak bisa membagi waktu. Maka kami berharap kepada teman-teman untuk bisa mengikuti angkatan 2 ini, akan tetapi harus pintar-pintar dalam membagi waktu. Yang kami banggakan adalah masih ada 500, dan yang jauh lebih membanggakan adalah di antara 500 ini mayoritas dari mereka adalah yang levelnya atau grade akhirnya adalah mumtaz murtafi'. Alhamdulillah saya sudah lihat kelas-kelasnya ikhwan dan akhwat, mayoritasnya adalah mumtaz ke atas dan banyak sekali yang mumtaz murtafi'. Ya, wallahu alam, semoga teman-teman bisa mengikuti angkatan yang kedua dan insya Allah kita akan mulai di bulan Januari nanti. Untuk teman-teman yang sudah mengikuti angkatan 1 dan levelnya sudah masuk dalam level 2 dan kemarin grade-nya adalah mumtaz murtafi' atau minimal mumtaz, kami ucapkan jazakumullahu khairan dan semoga grade-nya ini betul-betul didapatkan dengan cara yang jujur. Kemarin mengikuti MIA di level 1 dan begitu juga ujiannya dilakukan dengan jujur, tidak membuka buku. Semoga ilmunya barokah dan semoga bisa menjadi dai dan daiyah di masa yang akan datang. Dan pertahankan semangatnya untuk mengikuti level 2 dan seterusnya. Tapi mungkin ini dulu yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tanya jawab ya? Anda lupa ya? Hampir aja ketutup. Tanya jawab ya. Kalaupun ada. Saya buka dulu di WA. Di WA tidak ada yang bertanya. Di Telegram juga tidak ada. Sekarang saya buka di Facebooknya. Facebook ada 16 komen, tapi jangan-jangan ini komen anak sendiri. (16 komen. Adakah? Oke, tidak ada yang sifatnya pertanyaan. Saya buka terakhir di live chat. Alhamdulillah tidak ada juga pertanyaan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.